Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Pak Indra. Hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Mari kita ke kelas. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Lalu yang kedua, siswa dapat melakukan penjumlahan campuran dengan persen. Dan yang ketiga, penjumlahan persen dengan persen. Sebelum melakukan penjumlahan, ayo ingat lagi cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kalian masih ingat? Mari kita coba dulu. Di sini ada 35%. Kira-kira pecahan biasanya berapa ya? Kalian harus ingat, persen bisa diartikan dengan per 100. Jadi, 35% jika dirubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya 35 per 100. Mudah kan? Kalian pasti ingat lagi sekarang. Sekarang kita coba untuk penjumlahannya ya. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Pak Indra ada sebuah perhitungan atau penjumlahan, yaitu 2/5 ditambah 30%. Kira-kira berapa hasilnya ya? Mari kita coba. Yang pertama, kalian harus merubah persen menjadi pecahan biasa dahulu. Di sini 2/5 ditambah 30%. 30% harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat tadi caranya ya? Persen artinya per 100. Jadi 30%, 30 per 100. Lalu, langkah kedua. Langkah kedua adalah menyamakan penyebutnya. Kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana cara menyamakan penyebutnya. Di sini ada penyebut 5 dan 100. Kita bisa menyamakannya menjadi sama-sama per 100. Karena di sini 5 menjadi 100, artinya 5 itu dikali 20 biar hasilnya 100. Maka angka 2 harus dirubah menjadi 40 karena dikali 20 juga. Jadi 40 per 100 ya. Lalu kita jumlahkan. 40 tambah 30 adalah 70. Lalu penyebutnya sudah sama 100, tinggal ditulis 100 juga. 70 per 100 kita masih bisa sederhanakan lagi pecahannya. Jadi berapa? Kita bisa sama-sama membaginya dengan angka 10. Jadi nanti ketemu hasilnya adalah 7 per 10. Sekarang sudah sederhana hasilnya. Gimana? Mudah kan? Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Pak Indra ada sebuah soal di sini. 1/5/20 ditambah 5%. Kira-kira hasilnya berapa ya? Ayo kita coba. Yang pertama, kita rubah pecahan campurannya dan persen menjadi pecahan biasa. Di sini 1/5/20 kita rubah dengan cara
20 kali 1 ditambah 5. Maka hasilnya 25 per 20. Penyebutnya tetap 20. Dan 5%, persen itu artinya per 100. Maka 5% menjadi 5 per 100. Lalu yang kedua, dengan cara menyamakan penyebutnya. Di sini penyebut 20 dan penyebut 100 harus kita samakan dulu. Kita bisa menggunakan penyebut per 100 untuk menyamakan keduanya. Maka menjadi per 100 semua. Nah, di sini karena 20 menjadi 100, maka 20 itu sama saja artinya dengan dikali 5. Maka angka 25 harus kita kali 5 juga. Menjadi 125. Maka 125 per 100 ditambah 5 per 100. Kita tambahkan hasilnya 125 tambah 5, 130. Lalu penyebutnya tetap 100. Langkah terakhir kita sederhanakan pecahannya. 130 per 100, jika kita sederhanakan, maka hasilnya 13 per 10. Jadi sama-sama kita bagi 10. Sangat mudah kan? Kita bisa sederhanakan lagi sebenarnya di sini menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 1/3 per 10. Dari mana 1/3 per 10? Kemarin sudah kita jelaskan. Dari 13 dibagi 10, hasilnya 1, sisanya 3 ditaruh di pembilang, lalu penyebutnya tetap 10. Maka hasilnya 1/3 per 10. Lalu materi yang terakhir, yang ketiga hari ini tentang penjumlahan persen dengan persen. Ini sangat mudah sekali. Contohnya, di sini ada 14% ditambah 51%. Kita coba ya. Langkah yang pertama adalah dengan menjumlahkan atau menambahkan kedua pecahan tersebut. Di sini 14% ditambah 51%. Maka hasilnya sangat mudah sekali, yaitu 65%. Nah, langkah yang kedua bisa dengan merubah persen ke pecahan biasa. Persen di sini artinya kan per 100. Jadi 65% menjadi 65 per 100. Sangat mudah kan? Untuk penjumlahan persen dengan persen ini, kalian bisa sampai dengan perubahan persen menjadi pecahan biasa penyelesaiannya. Boleh juga cukup sampai 65% saja. Sangat mudah kan anak-anak? Kalian pasti bisa, asalkan rajin berlatih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat.